IHSG naik 3,97%, bahkan sempat ada di kisaran 4% lebih kenaikan dari IHSG. Dan tentunya ini membuat ya, kalau kita lihat dari berbagai sektor yang ada, mengalami kenaikan. Bisa Anda lihat di sini, kecuali untuk sektor kesehatan ini mengalami penurunan 0,01%, tetapi kalau bisa Anda lihat di sini untuk teknologi naik 1,73%, energi naik 2,46%, finance naik 3,46%, infrastruktur naik 3,35%, transportasi naik 1,71%, basic industry naik 4,12%, industrial naik 2,70%, cyclical dia naik 1,27%, properti naik 2,62%, dan non-cyclical naik 2,92%. Nah, tentu ini berbeda, berbanding terbalik dengan pergerakan IHSG sebelumnya yang mengalami penurunan yang cukup signifikan ya dalam beberapa waktu. Kalau kita lihat IHSG itu terus mengalami penurunan. Bahkan untuk 1 bulan ini masih turun di 7,26%. Dalam 3 bulan dia masih turun 9,40%. Dan kalau kita lihat ya, 1 tahun saja dia masih turun 10,40%. Nah, ini untuk IHSG. Nah, sobat investor, ada satu pernyataan yang cukup menarik dari apa yang disampaikan oleh Bapak Loh Keng Hong berkaitan dengan pergerakan harga saham. Ketika kita berinvestasi di saham, ketika harga saham naik maupun ketika harga saham turun, itu kita bisa mendapatkan keuntungan. Nah, tentu ada yang mulai berpikir ya memang bisa, karena kan apalagi ada info ya, mungkin dalam waktu dekat ini short selling akan diberlakukan di Indonesia ini. Yang kalau saya tidak salah, short selling ini ya kita membeli saham yang justru prediksinya itu turun. Jadi kalau dia turun kita cuan, ya sebaliknya kalau dia naik ya kita rugi. Nah, tetapi sebenarnya bukan itu yang dimaksud oleh Bapak Loh Keng Hong. Jelas bahwa dia menyampaikan satu kalimat seperti ini. Ketika saham naik, investor menjadi kaya. Tapi ketika saham turun, investor menjadi pintar. Jadi keuntungannya ketika saham naik, modal kita bertambah, keuangan kita bertumbuh. Sedangkan ketika saham turun, justru dikatakan kita menjadi pintar, karena di saat penurunan harga saham kita bisa mengalokasikan dana dengan baik, dengan tepat ke saham-saham yang secara fundamentalnya bagus, namun memang lagi tidak mendapat apresiasi dari pasar, bahkan memang lagi ditinggalkan oleh pasar market yang ada. Tetapi justru disitulah kepintaran seorang investor itu teruji. Justru disitulah akan dilihat apakah seorang itu benar-benar pintar dalam menempatkan modalnya ketika saham-saham yang secara fundamental turun dan dia bisa masuk di dalamnya, sehingga untuk penurunan harga saham dia mendapatkan keuntungan di mana dia menjadi pintar dalam membeli saham. Sedangkan ketika nanti di waktunya saham naik, ya dia mendapatkan keuntungan dari segi modal yang dimiliki terus mengalami pertumbuhan. Nah, jadi sobat investor, dari sini ya kita bisa belajar ya. Kita bisa belajar bahwa tidak selamanya penurunan harga saham itu harus kita takut. Ya, yang kita takut kalau kita ternyata salah membeli saham, salah memilih saham. Tetapi kan itu pun ya namanya keterbatasan. Apalagi baru mulai berinvestasi saham, tentu ada kemungkinan untuk kita salah memilih. Tetapi selama kita bisa memilih saham yang kualitasnya bagus secara fundamental, fluktuasi harga saham hanya akan melatih kita untuk bisa mendapatkan keuntungan baik ketika dia turun maupun ketika dia naik. Nah, memang kesalahan bagi sebagian besar investor dalam berinvestasi saham hanya fokus pada keuntungan secara profitnya, dalam artian kata keuntungan dalam hal uangnya, modalnya. Dia investasi 1 juta ya dia mau disebut untung kalau dia naik lebih dari 1 juta. Tapi kalau dia lagi floating loss, dia tidak merasakan keuntungan di dalamnya. Padahal sebenarnya
dalam investasi saham ya namanya ada naik ya ada juga turun. Jadi kalau ketika dia naik kita harus bisa mendapatkan keuntungan dan pasti mendapatkan keuntungan lewat capital gain ataupun mungkin dividen yang dibagikan. Tetapi ketika harga turun sebenarnya di situ justru kita juga bisa dapat keuntungan. Itulah yang disebut Pak Lo Keng Hong ya, kita menjadi pintar. Jadi sobat investor ya, penurunan harga saham ini mari jangan justru membuat kita jadi orang yang bimbang, menjadi orang yang ragu, menjadi orang yang akhirnya kewalahan dengan situasi yang ada. Justru bagi orang yang mengerti tentang penurunan harga saham ini, justru bukan dia bimbang, bukan dia ragu karena saham-sahamnya dianggap sudah jelek atau buruk. Justru kadang jadi bingung mau pilih yang mana ya. Untuk sekarang ini para investor justru lagi berada dalam situasi di mana ya memilih mana yang terbaik ya. Karena mau dilihat dari berbagai sektor, kecuali mungkin ya sektor teknologi ya yang sebagian besar mengalami peningkatan, tapi untuk sektor-sektor yang lain, perbankan, sektor batu bara juga ya, di sektor properti dan lain-lainnya ya sebenarnya kan banyak sekali yang sudah ada di harga yang murah. Jadi justru tinggal memilih sekarang ini, tinggal pintar-pintar memilih mana yang memang Anda pahami, mana yang memang Anda kuasai, sehingga Anda tidak terjebak dengan saham-saham yang salah. Itu saja yang menjadi tantangan bagi para investor sekarang ini. Bukan lagi sibuk mencari ya bagaimana menemukan saham-saham yang harga murah. Kalau sekarang kan untuk saham-saham yang bahkan secara fundamentalnya bagus pun rata-rata sekarang ya, atau boleh dibilang banyak yang sudah dalam posisi harga sahamnya sudah murah, bahkan sudah terdiskon. Jadi inilah di sini bagaimana kita justru jangan takut dengan penurunan harga saham ini, walaupun memang tidak bisa dipungkiri ya, mungkin sebagian besar kita portfolionya sekarang ini lagi merah ya, apalagi yang sudah membeli saham di kisaran 5-6 bulan lah terakhir ini, dan kemudian hold sampai sekarang ini ya, kemungkinan besar portfolionya lagi merah. Tetapi nah disinilah ya sobat investor, kita belajar dari apa yang dikatakan Pak Lo Keng Hong. Justru kalau harga saham turun kita harusnya jadi pintar ya, bukan jadi takut, bukan jadi hilang arah untuk berinvestasi. Justru kita jadi pintar ya, pintar memilih saham mana yang akhirnya bisa mengembalikan ya kerugian yang kita alami dan juga bisa membuat kita profit. Artinya memilih di sini bukan berarti kita harus langsung ganti ya. Mungkin saja saham terbaik sebenarnya sekarang ini sudah kita miliki, cuma memang waktunya saja yang belum terbaik. Artinya tinggal menunggu waktu untuk saat dimana saham yang Anda miliki itu rebound, dan bahkan dia bukan cuma sekedar kembali ke pembelian awal Anda, tetapi justru mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Nah, jadi disinilah jadi tolak ukur ya, membedakan seorang investor yang betul-betul memahami investasi yang benar dan seorang yang memang mengaku sebagai seorang investor tetapi sebenarnya pemahamannya boleh dibilang masih salah, dan pemahamannya dalam artian kata hanya terbatas. Contoh ketika berbicara keuntungan, hanya berpikir keuntungan ketika saham naik. Ya, untuk saham-saham, untuk investor-investor yang betul-betul paham dengan keuntungan ketika terjadinya penurunan harga saham, justru makin turun harga sahamnya, dia akan makin merasa senang untuk bisa terus akumulasi. Jadi memang untuk hal ini pun berkaitan dengan strategi. Ketika Anda memang membeli, ya kalaupun masih belum sepenuhnya yakin bahwa harga tersebut sebenarnya sudah ada di harga yang murah, apalagi melihat mungkin masih ada sentimen-sentimen negatif, ya Anda cukup masuk secara bertahap ya. Nanti di waktu yang tepat ketika memang Anda sudah menemukan keyakinan, ya di situ Anda sudah mungkin bisa membeli semua dengan dana yang sudah Anda alokasikan di saham tersebut. Ya, tentu untuk yang masih secara kemampuannya terbatas, ya tetap jaga dengan diversifikasi secara wajar, secara normal ya, supaya pun hasil keuntungan itu bisa lebih maksimal lagi. Oke, sobat investor, semoga apa yang disampaikan ini, pesan dari Bapak Lo Keng Hong, bahwa ketika harga saham naik kita cuan, modal kita bertambah, uang kita bertambah, tetapi ketika harga saham turun kita juga untung, yaitu kita bisa menjadi investor yang pintar. Ada di posisi mana Anda sekarang ini? Dan jika ada tanggapan, saran, kritik berkaitan dengan topik ini, silakan Anda tuliskan di kolom komentar untuk melengkapi
pemahaman kita yang benar dalam berinvestasi saham. Oke, terima kasih untuk Anda yang terus mendukung channel ini dengan berikan super thanks berlangganan. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.